Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apakah hari ini baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Pak. Oh iya, alhamdulillah kalau nihil. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam gaya dan juga mengenai rumus-rumus vektor gaya. Nah, tujuan dari mempelajari macam-macam gaya dan vektor gaya ini sendiri yaitu sebagai pengetahuan mengenai apa sih gaya itu dan bagaimana apa saja sih macam-macam gaya itu, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke mengenai macam-macam gaya dan rumus vektor gaya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apa sih gaya itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Ya, tepat sekali. Nah, seperti yang dikatakan siswa tadi, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Nah, dapat dilihat dari penayaan PPT ini, gaya dapat digambarkan sebagai sebuah vektor. Nah, yang itu nanti akan kita pelajari mengenai bagaimana sih rumus-rumus dari vektor gaya tersebut. Nah, untuk vektor itu sendiri yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Dan gaya ini biasanya disimbolkan dengan huruf F. Nah, kemudian ini gambaran mengenai bagaimana cara kerja dari gaya itu sendiri. Nah, pada gambar ini gaya berat W berpusat pada titik gravitasi bumi. Nah, gaya F dapat sejajar dengan permukaan benda maupun membentuk sudut dengan permukaan tumpuan gaya F. Dapat menyebabkan massa dari diam menjadi bergerak hingga menyebabkan percepatan. Nah, untuk penjelasan tadi dapat dituliskan dengan rumus yaitu F sama dengan M kali A, di mana M yaitu kilogram dan A adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk F sendiri biasanya disimbolkan dengan huruf N atau dapat diartikan sebagai Newton. Nah, kemudian ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya di sini ada 6. Yang pertama yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, untuk yang pertama, gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot ini untuk misalnya mendorong, untuk menarik, ataupun mengangkat sebuah benda. Nah, untuk contoh dari gaya otot ini sendiri adalah mobil yang mogok didorong menggunakan tangan. Nah, pada dorongan mobil ini terdapat gaya otot agar kita bisa mendorong sebuah mobil itu agar bisa bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik suatu magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam bisa menempel pada suatu magnet. Misalnya penggunaan magnet ini adalah sebuah alat yang bisa untuk mengangkat paku maupun jarum, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contoh dari penerapan gaya listrik ini yaitu pada bola lampu yang menyala ketika ada arus listrik yang mengalir, maupun pada kipas angin yang berputar karena adanya arus listrik. Seperti itu. Nah,
Kemudian yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang dihasilkan dari dua buah permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya pada saat kita mendorong kursi beroda di lantai. Ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Ataupun gaya gesek ini juga dapat menyebabkan tidak mempermudah, juga bisa mempersulit. Nah, seperti itu. Misalnya ketika kita mendorong meja yang tidak ada rodanya, itu kan pasti juga akan timbul suatu gesekan. Itu biasanya terdengar suara, biasa ada timbul suara itu dari dorongan meja yang tidak ada rodanya. Itu berarti menandakan gaya gesek pada permukaan bawah meja dengan lantai itu terdapat gaya gesek yang cukup besar. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi dari bumi. Contohnya pada saat kita melempar buah ke atas, atau melempar pulpen, atau melempar apapun, bola, kita melemparkan ke atas, itu nanti akan jatuh lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain yaitu saat ada buah yang sudah matang dari pohon, itu jatuh ke bawah. Nah, dari contoh itu merupakan pengaruh dari daya tarik bumi. Kemudian yang keenam yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke mengenai materi dari rumus vektor gaya. Yang pertama ini adalah rumus vektor gaya yang satu arah. Nah, untuk vektor gaya yang satu arah ini bisa dibilang cukup simpel, yaitu untuk besarnya vektor gaya F itu sama dengan F itu sendiri. Nah, jadi atau juga bisa untuk satu arah ini, untuk besarnya gaya F itu jika dibuat kemiringan, itu nanti akan menyebabkan theta. Nah, di situ untuk rumus vektor gaya itu nanti akan berubah menjadi F sama dengan F cos theta. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada mengenai rumus vektor gaya dengan dua arah. Nah, untuk arah benda A ini itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu antara faktor F1 dan F2. Nah, sehingga untuk rumus vektor dari dua buah vektor ini bisa dirumuskan dengan F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kalikan F2 cos theta. Nah, kemudian untuk jika theta 1 dan theta 2 itu tidak sama, itu bisa dirumuskan lagi dengan rumus yang di bawah ini, yaitu F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F per sin theta. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumus vektor dengan dua buah arah gaya atau lebih. Nah, pada dua buah gaya atau lebih ini konsepnya secara garis itu sama dengan yang dua buah gaya vektor tadi. Cuman kalau untuk yang lebih dari dua buah vektor ini, kita menghitungnya lebih satu langkah lebih lah dari yang dua buah gaya tadi. Nah, misalnya untuk ada dua buah vektor gaya ini, kita untuk pertama itu kita cari yang namanya itu FR 1.2 yang digariskan dengan garis merah itu. Nah, dengan rumus yang sama dengan yang sebelumnya tadi yang dari dua garis arah vektor gaya. Nah, itu kan sama. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke rumus yang atas yang FR3, itu disimbolkan dengan garis biru. Nah, itu rumusnya berubah menjadi FR3 sama dengan akar FR 1.2 kuadrat
ditambah F3 kuadrat ditambah FR12 kalikan F3 cos beta. Nah, kenapa di sini beta? Karena sudut antara F1 dengan F2 itu sudah kita simbolkan dengan theta. Nah, kemudian untuk simbol sudut antara theta itu dengan F3 kita simbolkan dengan beta. Seperti itu. Nah, mungkin dari siswa-siswa lain ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Apakah gravitasi hanya ada di bumi, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, mungkin saya akan sedikit menjawab. Apakah gravitasi hanya ada di bumi? Jawabannya adalah tidak. Nah, menurut pengertian sendiri, gravitasi itu sendiri yaitu adalah fenomena alam, di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya-cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajarinya di lain waktu. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu yang utama yaitu adalah gaya. Jadi inti dari semua macam-macam gaya itu yaitu dari pengertian gaya, yaitu sebuah gaya itu akan menyebabkan benda dari diam menjadi bergerak maupun dari bergerak akan menjadi diam. Nah, contohnya yang dari bergerak menjadi diam yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, sedangkan untuk benda dari diam menjadi bergerak, kita bisa mendapatkan contoh dari misalnya gaya otot maupun gaya gravitasi. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi yang akan selanjutnya kita akan mempelajari yang mengenai tadi, yang utama adalah mengenai gaya gravitasi. Apakah gravitasi di selain bumi itu ada? Nah, seperti itu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari itu. Dengan kemudian saya ada beberapa soal nanti akan saya kirimkan kepada ketua kelas ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Oh iya, sebelumnya mungkin sebelum menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.